Hello, all blind friends. It's me again, Ari Hendarno. Today, we will discuss how to find the maximum or minimum value of a linear programming problem. Let's learn together. Before we solve linear programming problems, I will first introduce the tools and materials we use. Kita akan pecahkan. Bagaimanakah caranya? Ayo simak bersama. I Sebelum use the kita cardboard menyelesaikan and I made permasalahan stripes. programming linear, Then I use a kita radar to give it bisa a raised effect. mencari dulu alat dan bahan yang kita perlukan. Di sini saya sudah menggunakan I kertas paste karton it on tebal. top of the styrofoam. Saya buat The garis objective is that later it can be used as a push pin to stick it in. lalu saya gunakan threader untuk memberikan efek timbulnya. Jadi setelah dikaitkan threader jadi seperti ini timbul. Lalu saya tempel karton tebal ini pada styrofoam. Tujuannya nanti bisa digunakan pin di atasnya, push pin seperti ini, push pin, jadi bisa ditancapkan. We also have a textured paper that I use to give the difference as the x-axis and the y-axis. I also use markers. And I also need a stylus which we will use to make a roof shading. Bisa saya tulis di sini ini sumbu x-nya dan ini sumbu y-nya. Boleh seperti itu. Oke. Lalu juga saya gunakan spidol tentunya atau marker, dan saya juga memerlukan stylus atau pena dari Riglet. Ini akan kita gunakan untuk membuat arsiran kasar dan juga untuk To make the lines, we use a cable that has been wrapped with a tissue. There are two piece wires and they are wound into one. dan dililit-lilit menjadi satu. It is very strong and flexible to shape and can also be stretched and pulled to form a line. Later, we can use a push pin to glue it to the Cartesian plan that we have prepared. Untuk merekatkannya pada bidang kartesius yang sudah kita siapkan. Baik. Besides that, we can also use the geoboard for graphing, but it is rather difficult to make the hatching effect appear on the geoboard. For example, if we have a problem regarding linear programming, we have summarized and created an equation first. Suppose we have 2x plus 3y less than 36, 4x plus y less than 32. Conditions x more than 0 and y more than 0. Kurang dari 32 dengan syarat juga x-nya lebih besar dari 0 dan y-nya lebih besar dari 0. Now, we will solve this problem using the tools and materials that we have prepared. First, we must know the line that we will make. Later, in making the shading, we will also use a clean shading, meaning that the clean area that is not shaded is the area that we will make the settlement area, like that for 2x plus 3y less than 36. Yang pertama, kita harus tahu dulu garis yang akan kita buat. Nah, nanti dalam pembuatan arsirannya juga kita akan menggunakan arsiran bersih. Artinya daerah yang bersih yang tidak diarsir adalah daerah yang akan kita jadikan daerah penyelesaian. Seperti itu. Untuk 2x ditambah 3y kurang We dari can make it 36, first the lines kita easily. bisa buat We dulu create a garisnya, table like this dan briefly. kita bisa buat 2x dulu plus 3y equals 36. If we change x value with 0, we get y value 12. And if we change y value to 0, we get x value equals 18. So we got two dots, 0, 12, and 18, 0. Here there are conditions that letter x more than 0 and y more than 0. Kurang dari 26, di sini y-nya kurang dari 12. Nah, ini kita abaikan dulu kurang darinya, tidak apa-apa. Nanti kita cari area arsirnya seperti itu. Lalu jika y-nya 0, kita balik, x-nya didapat. Di sini jika y-nya 0, maka x-nya didapat nilai 18. Lalu untuk persamaan yang ini 4x tambah y
kurang dari 32, kita juga bisa buat tabelnya dengan mudah. Di sini X, di sini Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 32, dan jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 8. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai X dan Y-nya, berarti di sini kita bisa rangkumkan ini 0,12 dan juga 18,0. Ada dua buah titik, dan untuk yang ini 0,32 dan 8,0. Oke. Tentunya di sini ada syarat juga, nanti X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Kita buat dulu garis yang ini 0,12 dan 18,0. Ya, di sini sudah ada diagram kartesiusnya. Kita bisa beri nilai. Di sini jaraknya saya membuat di sini jaraknya setiap titik adalah 2 cm atau 3 cm juga boleh sebenarnya. Gitu ya. Saya buat 2 cm ataupun 3 cm boleh, atau 4 cm boleh, lebih besar lebih bagus, disesuaikan dengan keinginan. Nah, saya beri nilai di sini karena saya lihat di sini ada angka 32, ini sangat tinggi ya Y-nya, dan ini sangat terbatas Y-nya. Jadi saya pakai setiap satu loncat tidak 1, tapi saya pakai setiap satu loncat adalah 4. Di sini We first make the lines 0, 12 and 18, 0 in the Cartesian diagram. I made the distance for each point 2 cm or 3 cm. Because I see here the number 32 is very high on the y-axis, and this is very limited on the y-axis. So, I use every one jump to be 6. Jadi di sini 37. Lalu untuk X-nya saya gunakan yang tidak terlalu Then, for x, I use the one that doesn't jump too big because it's quite long. Because I see that the highest x is 18, I only use 4 for each jump. Dan ini bisa seterusnya. Seperti itu. Untuk yang ini 2x tambah 3y kurang dari 30. For 2x plus 3y less than 36, firstly, we make the lines 0, 12, and 18, 0. We can use the push pin. 0,12, kira-kira ini 0, dan di sini 12. Jadi bisa saya gunakan pushpin di sini di 0,12 dan 18,0. 18,0 kira-kira 18-nya di sini, 0,0-nya di sini. Seperti ini. So, if less than 36, we have to first test which regions are included in this inequality. We can take a random samples of numbers or coordinates. For convenience, I always recommend taking 0, 0. At the point 0, 0, is it true that the area is less than 36 or not? If it is true, it is less than 36. It means that the desired area is located below this line that we made. Here we plug the number 0, 0 into the equation, 2x plus 3y less than 36, and it turns out to be true. If it's true, it means that the area is under the line. But remember that there are limits x more than 0 and y more than 0. Kita tes aja kalau 0,0 bagaimana? Kita masukkan hasilnya 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0, apakah kurang dari 36? Kita cek. I suggest that it is easier for us to shade the areas that are x more than 0 and y more than 0. Ya, benar di daerah sini. Gitu. Tapi ingat, ada batasan x-nya lebih besar dari 0 dan y-nya lebih besar dari 0. Jadi ini dia ada garis x lebih besar dari 0, areanya harus di atas. Nah, dan ini harus di bawah. Nah, jika seperti itu, sekarang kita bisa mulai gunakan stylusnya. Untuk yang ini pertama dulu, saya sarankan lebih mudah kita arsir area yang x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0 yang tidak diinginkan untuk x lebih besar dari 0.
di sumbu X-nya lebih besar dari 0, We just shade kita them by scribing with arsir saja a seperti stylus ini. so that the paper becomes rough Tujuannya and adalah can be touched by blind students. agar siswa tunanetra kita bisa meraba, oh ini bukan area yang diinginkan. Karena ini bisa sambil dipegang gitu kan. Ini kita masih bisa tahu batasnya, yang tidaknya. Nah, untuk siswa kita yang awas, kita bisa gunakan spidol atau marker untuk memberi warna agar terlihat ini bukan daerah yang diinginkan. Jadi untuk siswa tunanetra kita bisa memegang, oh ini daerah bukan yang diinginkan. Berarti yang atasnya ini yang diinginkan. Dan di sini ada sumbu X-nya, karena X-nya untuk Y-nya lebih besar dari 0 dan X-nya lebih besar dari 0. Yang sebelah sini ya harus diarsir juga. Ini diarsir, kita arsir daerahnya yang bukan. Tapi sebaiknya juga bisa kita gunakan warna yang berbeda mungkin. Ini ya kurang lebih seperti ini. Kita arsir daerah yang tidak diinginkan. Oke. Nah, setelah kita arsir juga di sini ada X lebih besar dari 0. Ya, ini untuk Y lebih besar dari 0, ini Y-nya, Y lebih besar dari 0, ini daerahnya Y lebih besar dari 0. Nah, untuk X lebih besar dari 0, daerah yang kita arsir yang sebelah sini, karena ini sumbu X sama dengan 0, atau sumbu Y ini nama lainnya X sama dengan 0, dan berarti jika dia lebih besar dari 0, daerah ini yang diinginkan, dan daerah di sebelah kirinya yang tidak diinginkan. Nah, kita bisa gunakan stylus untuk regletnya agar siswa tunanetra kita bisa merabanya dan mengetahui mana daerah yang tidak diinginkan atau bukan daerah penyelesaiannya. Oke, seperti ini cukup terasa kasar. Kita bisa arsir kembali dengan spidol yang berbeda warna agar memudahkan siswa awas kita juga memahaminya, oh ini bukan daerah yang diinginkan atau bukan daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Setelah itu kita masih punya satu buah yang harus dibuat lagi, garis. Di sini ada yang 4x ditambah y kurang dari 32. Nah, di sini ada koordinatnya 0,32 dan 8,0. Kita bisa gunakan kabel tie lagi. 0,32 itu ada di atas, 0,32 di sini. For the equation for x plus y less than 32, the coordinates are 0, 32, and 80. We make the graph using a ties cable. 8,0 kira-kira. Oh, di sini posisinya ada 8,0. Kita gunakan pushpin. After that, we must first find the settlement area, whether above the line or below the line, by trying to enter 0, 0. We enter the number 0, 0 into the 4x plus y equation. Is it true? Less than 32? It turns out to be true, less than 32. Then the shaded area is below the line. Don't forget to pay attention to x more than 0 and y more than 0. Memasukkan kembali nilai yang kita coba. Misalkan kita coba lagi nilai 0,0 areanya, kita masukkan lagi menjadi 0, 4 dikali 0. Kita tambah 0. Kita cek apakah kurang dari 32. Ya, kalau ini kita lihat ini 0 kurang dari 32 benar. Berarti daerahnya yang diinginkan adalah daerah bawah sini. Daerah bawah dari garis ini. Daerah sebelah kiri. Kalau ini sebelah kiri dan kanan, ini garisnya, berarti sebelah kirinya. Nah, yang daerah bukannya kita harus arsir ya. Tapi tadi juga ada yang terlewat ya untuk garis yang sebelumnya ini.
belum kita arsir nih untuk daerah yang diinginkannya. Jadi tinggal sekalian saja untuk yang 2x tambah 3y kurang dari 36. Tadi kan daerahnya 0,0, berarti ini kita arsir semua nanti. Dan juga untuk yang ini kita arsir juga yang daerah bukannya. Oke, kita arsir satu-satu. Ini yang sebelumnya dulu. We make shading by rubbing the paper with a stylus so that the paper becomes roof-like shading and can be touched by blind students. 36 jika diraba kasar dan terlihat warna yang arsirannya juga. Dan untuk yang satu lagi, untuk 4x tambah y kurang dari 36, ini areanya yang 0,0-nya benar, daerah sini berarti yang bukannya yang area bagian sebelah ini kiri, ini kanan, sebelah kanannya gitu ya. Ini tinggal garisnya kita arsir juga. Setelah kita arsir menggunakan reglet, kita tambahkan kembali markernya. Setelah seperti ini, Where is the minimum value 15x plus 8y? We have to find the x and y value so that 15x plus y is the minimum. Manakah nilai minimumnya agar 15x tambah 8y ini minimum? Kita harus cari nilai x dan y-nya agar nilai 15x ditambah y itu minimum. Kemungkinannya adalah titik-titik sudutnya. Yang pertama adalah di pin warna kuning di sini. The possibilities are the vertices, the first of which is 0, 12. The second is at point 80. Di sini adalah 8,0. The third possibility is in the crossover. We can calculate this crossover point here using the elimination and substitution method. But we can also estimate it by looking at the graph. If we look at this 6, 8, tapi juga kita juga bisa memperkirakannya melihat dari grafiknya ini gitu. Jika kita lihat ini kira-kira berapa ya gitu ya, di berapa ya. Nah, jika dilihat di sini 4 dan 8 ini seperti tengah-tengahnya, kita kira-kira ini di 6, dan ini ketinggiannya juga sama, ini 16, ini 12, ini seperti di dekat 6 ya, lebih dekat ke 6, berarti ini sekitar 8, 6,8 kita tulis. but for exact number, we can actually use the substitution or elimination method or the method of mixing the two to find the exact value of the crossing point. Then, what is the maximum minimum value for 0, 12? We can plug it into the 15x plus 8y equation. The result is 96. Kita bisa coba tes dulu. Kalau 0,12 kita masukkan ke sini. Jadi berapa nilainya? 15 kita kali 0 ditambah 8 kita kali 12. Hasilnya adalah 96. Ya. For 80, we plug it into the 15x plus 8y equation. The result is 120. The last one, 68, we plug it into the equation 15x plus 8y. The result is 154. Adalah 6,8 ini 15 dikali 6 ditambah 8 dikali 8. Hasilnya adalah 154. Nah, So from here we can see which is the smallest value. The smallest value is 96. So 0, 12 is the solution. 0,12 adalah solusinya. Jadi jawaban akhirnya adalah nilai minimum dari 15x. So the final answer is that the minimum value of 15x plus 8y is 96. You can try other problems with the same methods. Thank you.